Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Amin. Video kali ini kita akan membahas para purnawirawan kembali teman-teman, ya, yang kemudian kembali lagi melakukan konferensi pers teman-teman, yang kembali lagi menyudutkan Pak Jokowi terkait dengan isu-isu atau penggiringan opini kepada masyarakat soal ijazah palsu lagi teman-teman. Ijazah palsu lagi. Ya, kita harus mengakui bahwa dulunya mereka ini adalah orang-orang yang berjasa untuk bangsa dan negara. Kita akui, fair lah teman-teman ya. Dan kemudian mereka itu adalah orang-orang yang memiliki integritas yang tinggi, loyalitas, dan nilai-nilai yang baik sebagai seorang prajurit. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, nilai-nilai yang mereka punya itu terkikis dengan kesombongan dan mungkin hati yang merasa diri paling berjasa atas bangsa dan negara ini, teman-teman. Ya makanya mereka sekarang bergabung dengan tim Mike Bulu. Kalian tahu kan tim siapa yang sering memakai Mike Bulu dalam konferensi pers mereka? Kita lihat dulu teman-teman kalau gitu. Kita lihat ya. Ini dia teman-teman. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Aduh, kira opung. Jadi apa yang sekarang sedang bergulir, yang disebut Jokowi ijazah palsu, itu sudah menjadi opini yang sudah bergulir. Catat ya teman-teman. Sudah menjadi opini yang sudah bergulir. Catat itu dulu. Sudah menjadi opini yang dianggap menjadi keyakinan masyarakat. Opini yang dianggap menjadi keyakinan masyarakat. Bahwa ini palsu. Terlepas dari keyakinan ini benar apa tidak nantinya. Tapi kalau keyakinan masyarakat sudah begitu meluas, apalagi sudah menjadi kebenaran, maka rakyat hanya bisa memberikan sanksi moral, sanksi sosial kepada Jokowi dan keluarganya, dan bisa macam-macam yang diambil. Hanya itu yang barangkali bisa dilakukan oleh masyarakat dan rakyat yang sadar atas semua kepalsuan yang dilakukan oleh Jokowi palsu ini. Oleh karena itu, menurut saya, mari kita bangkitkan kesadaran masyarakat untuk melakukan aksi sosial, aksi moral, aksi memberikan sanksi kepada ijazah palsu yang dilakukan oleh Jokowi, yang sudah menjadi opini masyarakat, menjadi keyakinan masyarakat, menjadi dianggap. Silakan Pak. Kan? Assalamualaikum warahmatullahi Kan? Kalian sadar atau enggak? Secara enggak sengaja mereka sedang keceplosan membocorkan setiap apa yang mereka bangun. Jelas-jelas mereka mengatakan sudah menjadi opini yang meluas di tengah-tengah masyarakat, yang akhirnya meyakinkan masyarakat agar supaya mereka nggak peduli ini fakta atau bukan. Yang penting masyarakat yakin itu adalah sebuah kebenaran. Tujuannya mereka sebenarnya seperti itu. Itu secara nggak langsung sudah keceplosan mereka katakan. Inilah yang dibangun oleh mereka teman-teman. Menggiring opini-opini sesat ini ke tengah masyarakat, berharap agar supaya opini yang mereka bangun ini meluas di tengah-tengah masyarakat, membuat masyarakat teryakinkan bahwa ijazah palsu yang dituduhkan mereka ini, opini soal ijazah palsu ini, itu mereka berharap bahwa itu diyakini oleh masyarakat sebagai sebuah kebenaran. Catat di situ teman-teman. Apakah mereka mengatakan itu adalah sebuah fakta? Tidak. Bahkan mereka mengatakan dengan terang benderang bahwa ini adalah opini. Dan saya bisa katakan ini adalah opini yang sesat. Kenapa saya katakan opini yang sesat? Karena sudah terbukti secara hukum melalui lab forensik di Barreskrim mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi adalah asli. Lantas kenapa mereka masih terus menggiring opini sehingga itu membuat masyarakat itu tergiring dengan opini jahat mereka, sehingga seperti yang mereka katakan, apa yang mereka bangun, opini-opini yang bergulir ini menjadi semakin meluas dan diyakini masyarakat sebagai sebuah kebenaran. Sini teman-teman, saya akan membahas bahaya opini sesat yang mereka bangun ini. Ya karena kebohongan yang diulang-ulang itu bisa menjadi semakin meluas dan dianggap sebagai kebenaran teman-teman. Seperti yang dikatakan tadi. Itu secara nggak langsung mereka sudah membocorkan strategi yang mereka lakukan.
yaitu mengulang-ulang opini mereka, mengglorifikasi, mengamplifikasi secara sistematis, mengulang-ulang opini ini agar supaya masyarakat meyakini bahwa ini adalah sebuah kebenaran, bro dan sis. Kalian tahu nggak sih teman-teman, zaman sekarang itu yang namanya kebohongan bisa menjadi kelihatan kayak itu kebenaran, teman-teman. Ya, asal itu diulang-ulang terus-menerus dan mereka tahu strategi ini. Mereka tahu, teman-teman. Ya. Itu kebohongan bisa masyarakat anggap sebagai kebenaran kalau diglorifikasi secara terus-menerus. Karena banyak orang yang bilang hoax itu kalau diulang-ulang, ya lama-lama orang percaya juga. Gila kan teman-teman? Gila. Dan ini bukan hanya saat ini saja yang terjadi, teman-teman. Dari sejarah-sejarah dari berbagai negara pun sudah mengungkapkan betapa bahayanya jika kebohongan yang dibangun secara sistematis itu dilakukan dan dijadikan sebagai strategi untuk menghancurkan bangsa. Ini bukan cuma omong kosong, teman-teman. Ya, bahkan sejarah seperti yang saya kata-kata di sejarah sudah membuktikan hal ini. Kalian pernah dengar nggak nama Joseph Goebbels? Joseph Goebbels, dia itu menteri propagandanya Nazi Jerman zaman Adolf Hitler, teman-teman. Siapa yang nggak kenal Adolf Hitler? Kemudian ya, menterinya yang menimbulkan propaganda, ya, Nazi Goebbels ini, teman-teman, ya, dia punya jurus jahat yang terkenal banget. Sampai hari ini menjadi sejarah. Itu jurusnya itu seperti yang mereka pakai hari ini. Jurusnya adalah satu kebohongan yang diulang-ulang akan menjadi kebenaran di mata banyak orang. Kalian bayangin tuh, teman-teman. Zaman dulu mereka menyebar hoax, menyebar fitnah, manipulasi media, sampai rakyat Jerman, teman-teman, benar-benar percaya kalau kelompok tertentu itu musuh bangsa. Ujung-ujungnya apa? Tragedi kemanusiaan paling kejam terjadi. Holocaust. Ya, itu karena apa? Karena hoax, karena kebohongan yang diglorifikasi, amplifikasi secara sistematis, dipakai sebagai strategi propaganda di dalam sebuah negara. Itu bahaya. Dan sepertinya bau-bau seperti ini yang coba mereka mau lakukan. Mereka ingin melakukan hal yang sama seperti yang terjadi dalam sejarah. Nah, pola seperti ini nggak mati, bro. Pola seperti ini masih terlihat jelas di mata kita sampai sekarang ini. Masih dipakai. Seperti kalian lihat di media-media sosial. Grup WA. Di YouTube abal-abal, di info yang sering ngaco, teori konspirasi, fitnah sana sini digoreng setiap hari, teman-teman. Isu tentang ijazah Pak Jokowi, kalian lihat di televisi-televisi yang dibahas apa? Ijazah Pak Jokowi, setiap hari kita dengar, setiap hari kita lihat terus di televisi, mukanya sampai naik lihatnya, teman-teman. Ya, seperti ini diglorifikasi secara sistematis. Berita-berita yang kita lihat soal ijazah palsu tanpa masyarakat pikir, lama-lama ini orang yang awalnya cuma dengar sekilas akhirnya ikut percaya. Logika kok dilawan sama katanya seperti yang dikatakan oleh Roy Suryo. Ya, ini berbahaya sekali, teman-teman. Saya pikir ini sudah sangat terang benderang, bahkan mereka keceplosan. Ini berbahaya loh. Bahkan karena hal ini itu bisa menyebabkan tragedi kemanusiaan paling kejam di dunia pada waktu itu. Waktu zaman Hitler itu, teman-teman. Ngeri nggak? Ngeri banget. Ya misalnya ini, teman-teman, saya berikan contoh. Ada yang bilang si A itu jahat, korupsi, antek asing lah, atau apalah, teman-teman. Padahal kan faktanya itu nggak begitu. Ya, tapi karena tiap hari disodorin berita hoax, potongan video dipelintir, narasi dibangun rame-rame, ya orang awam jadi mikir, wah kayaknya ini benar deh. Apalagi orang-orang yang juga sakit hati sama orang tertentu, ya, wow ini benar ya. Bahkan juga misalnya mereka yang bangun hal ini kepada Pak Jokowi, banyak juga yang saya baca komentar, ya, seperti ini saya tunjukkan. Saya baru lihat tiba-tiba saya Nah, di sini ada komentar. Kalian lihat. Sebentar saya tunjukkan. Ini berbahaya. Ketika itu dibangun secara sistematis dan terus-menerus. Nah, kalian lihat kan? Saya pendukung Pak Jokowi. Nah,
ketika sesuatu itu dibahas, kalian lihat yang ini ya. Nah, teman-teman lihat yang ini. Saya pendukung Jokowi, tapi lama-lama saya jadi juga curiga ijazahnya berbelit amat. Nah, kan ini salah satu dampak yang bisa dengan cepat saya tunjukkan kepada kalian. Bahkan ketika kebohongan ini dibangun secara terus-menerus, itulah yang terjadi, teman-teman. Orang yang dulu menggemari Pak Jokowi tiba-tiba menjadi ragu-ragu. Dulu mungkin mereka nggak percaya, apa sih isu murahan, ijazah Pak Jokowi itu adalah ijazah palsu. Tapi karena diglorifikasi terus-menerus, disampaikan terus-menerus, jadilah seperti itu. Jadilah seperti apa yang saya katakan tadi. Orang yang dulunya percaya, tiba-tiba menjadi ragu-ragu, tiba-tiba menjadi nggak percaya, tiba-tiba mempercayai bahwa apa yang mereka bangun, opini-opini yang mereka bangun itu adalah sebuah kebenaran. Itu yang coba mereka mau. Siasatnya jahat, kejam banget, teman-teman. Ya sangat bahaya banget, teman-teman. Ini gak cuma bikin orang salah paham, tapi ini bisa memecah belah masyarakat. Teman jadi musuh, saudara jadi ribut, negara bisa bubar pun cuma gara-gara percaya sama dusta yang diulang-ulang, teman-teman. Makanya sekarang kita harus kudu pintar-pintar saring informasi. Jangan cuma asal share, asal percaya, asal katanya. Cek fakta bro, tanya akal sehat lo sendiri. Bang, kok lo jadi marah-marah? Sabar ya, karena ini berbahaya. Kita harus sampaikan dan rajin-rajin mengedukasi masyarakat. Ya. Ya, ini bukan hal yang sepele untuk kita biarkan, teman-teman. Aku udah bosan, ngapain sih bersuara, ngapain sih? Jangan. Ingat sejarah juga. Sejarah, misalnya kita tadi jauh-jauh kita mempelajari sejarah dari bangsa lain, teman-teman. Kalian ingat sejarah yang mengajarin kita ya. Kebohongan yang diulang-ulang itu bisa lebih berbahaya dari bom. Bisa merusak pikiran, hati, bahkan masa depan bangsa. Dan yang lebih seram bro, yang paling seram ya, kebohongan yang sudah menjadi kebenaran itu bisa menular kayak virus. Coba kalian bayangin aja teman-teman. Satu orang percaya hoax, terus dia kemudian cerita ke temannya cerita lagi ke grup keluarganya. Habis itu nyebar ke tetangga, ke RT, ke RW, ke seluruh kota. Akhirnya satu bangsa bisa ikut-ikutan percaya sama sesuatu yang hoax, yang salah, kebohongan. Seperti efek domino, teman-teman. Satu kepingan jatuh, kepingan yang lain ikut jatuh. Dan yang paling parah ya, begitu orang sudah percaya sama kebohongan, mau dikasih fakta segambreng apapun juga, mereka bakal bilang, itu mah settingan, itu mah dia di pasar, itu mah rekayasa, itu Anda itu pasar. Pasti akan dikatakan seperti itu, teman-teman. Anda pasar. Giliran kita kasih fakta, mereka nggak bakalan percaya lagi kebenaran kita. Dan itu yang terjadi, yang kita lihat hari-hari ini, teman-teman. Apapun kebenaran yang akan dibuka, mereka nggak akan terima. Kenapa bisa begitu? Karena otaknya sudah dikunci sama narasi-narasi sesat, sama opini-opini yang menimbulkan propaganda. Itu otaknya seperti sudah dipagari betis, sudah diberi pagar betis, teman-teman. Dikasih kawat berduri, dikunci 7 gembok. Begitu ada kebenaran masuk, langsung mental, nggak mempan. Yang masuk cuma yang sesuai sama keyakinannya aja, walaupun itu semuanya salah, teman-teman. Kalian tahu nggak? Ya, tadi kan kita jauh-jauh ke Jerman soal Nazi, soal kejadian kita belajar dari sejarah di Nazi sana. Tapi di banyak negara juga sudah kejadian. Kalian masih ingat zaman Rwanda tahun 1994, gara-gara siaran radio tiap hari nyebar hoax soal suku Tutsi. Akhirnya rakyat biasa yang tadinya hidup damai tiba-tiba berubah jadi pembunuh brutal. 800.000 orang tewas cuma dalam hitungan bulan. Bayangin, teman-teman. Cuma gara-gara percaya narasi bohong yang diulang-ulang di tiap hari. Dan kemudian di Indonesia juga nggak kalah bro. Di Indonesia kita sedikit belajar sejarah ya. Kalian ingat gak zaman 1965 gara-gara isu PKI, fitnah-fitnah kejam, warga yang tadinya tetanggaan, temen-temenan tiba-tiba saling bun ya, aku nggak berani bilang, nanti ditegur sama YouTube nanti kata-kata itu ya. Dulu kita temenan, saudaraan, tetanggaan, saling damai karena isu-isu saling bunuh, teman-teman. Bahkan banyak yang cuma dituduh tanpa bukti tapi udah jadi korban. Kenapa? Karena narasi ketakutan dan kebencian diulang-ulang disebar lewat media saat itu. Dan sekarang modelnya beda, tapi polanya sama.
Bedanya media yang kita sekarang itu sudah canggih teman-teman. Ada Facebook, TikTok, ada X yang dulunya Twitter ya, YouTube, WhatsApp grup emak-emak, sampai grup bapak-bapak pengajian. Modusnya sama, bikin narasi sesat, goreng terus sampai masyarakat percaya. Lucunya teman-teman ya, yang bikin hoax itu kadang-kadang cuma segelintir orang doang bro. Tapi mereka pintar, ngerti cara mainin psikologi massa. Tahu kapan ngegas, kapan bikin drama. Ibu ini, ibu rumah tangga ini. Drama kan? Ya, mereka tahu juga kapan pakai narasi agama. Saya itu didukung sama perekat, ya, kumpulan pendeta-pendeta se-Indonesia. Kapan pakai narasi nasionalisme? Muncullah purnawirawan yang mengatakan diri mereka nasionalisme. Kapan main drama kemiskinan? Muncullah itu petani-petani sok-sok bersuara, ya. Sok-sok mau dari apa? Rakyat kecil sok-sok mau suara. Atau pura-pura jadi korban, playing victim. Masih ingat B2 yang dikirim di media apa itu? Tempe. Itu teman-teman. Dan tahu siapa yang diuntungkan? Mau tahu nggak siapa yang menguntungkan? Mereka yang mau nguasain pikiran rakyat. Biasanya mereka para koruptor yang mau mencari kekuasaan, melindungi bisnis haram, atau sekedar bikin kekacauan biar bisa jadi pahlawan kesiangan. Rakyat nggak tahu, cuma jadi pion. Kasihan sekali teman-teman ya. Mereka yang hari ini termakan ikut-ikutan menyerang Pak Jokowi, itu mereka nggak sadar mereka jadi pion catur, diputar-putar, disuruh ribut, disuruh marah, disuruh percaya yang nggak benar. Lantas bawa-bawa disuruh aula katanya. Padahal kalau mau mikir dikit aja semua bisa kebongkar. Misalnya coba lihat aja teman-teman. Kok yang doyan bikin fitnah itu orangnya itu aja? Kok narasinya muter-muter situ aja? Ijazah palsu lagi. Ijazah SMP mental nggak mempan. Ijazah SMA nggak mempan. Lanjut ke ijazah S1 Pak Jokowi nggak mempan. Sekarang lanjut ke skripsi Pak Jokowi. Ya, kalau kita mau lihat, gampang kebaca. Faktanya nggak pernah jelas kok ya. Tapi gaya ngomongnya kayak paling benar sedunia. Ya, bagi 1.000 itu kalau lucu bagi 11.000 triliun bersin. Nanti kau kena pasar berlapis kau. Ya, anehnya teman-teman ya, makin ngawur narasinya, makin rame yang nonton. Kenapa? Karena memang algoritma medsos senang sama hal-hal yang kontroversi, yang damai, adem, edukatif, sepi. Kalian lihat kan, aku juga sering bikin konten-konten nyanyi kan teman-teman. Sepi. Padahal konten nyanyi kan itu menghibur orang, merelaksasikan orang, dengar musik, dengar lagu. Sepi. Tapi kalau bahas atau melawan orang-orang yang bikin kontroversi, malah rame. Karena itu sudah menjadi rumus dan algoritmanya sosial media kita teman-teman. Makanya bro, sekarang itu perang sudah beda. Mungkin seperti yang kalian lihat di sana, perang secara real antara negara Israel dan Iran. Amerika pun ikut campur ya. Tapi di Indonesia itu perang, sudah terjadi perang teman-teman. Tapi perang yang ada di kita itu beda teman-teman. Bukan perang pakai senjata, bukan pakai rudal-rudal atau apa teman-teman ya. Di Indonesia kita lagi berperang melawan narasi, berperang melawan opini-opini sesat yang dikirim oleh mereka. Orang yang gak siap, pikirannya bakalan dijajah, ya, hatinya akan dikendalikan, terus dijadikan pasukan bodoh yang bela sesuatu yang salah. Apa kita viralkan aja Passbot? Apa sih bang Passbot? Pasukan bodoh. Teman-teman, kita nggak boleh lah jadi korban. Kita harus sadar, harus pintar. Jangan mau pikiran kita disewa sama tukang hoax. Jangan mau hati kita diadu domba sama politik kebencian teman-teman. Ingat kata pepatah. Kalau salah itu pepatah lama teman-teman ya. Kalau lo diem, lihat kebohongan, lo ikut melanggengkan kebohongan itu. Dan ingat juga teman-teman, kebenaran itu nggak butuh teriak-teriak, tapi kebohongan selalu butuh teriak kenceng, butuh dipoles, dibungkus biar kelihatan kayak fakta teman-teman. Siapa yang memoles itu? Rismon
Roy Suryo, Tifa, tukang poles kebohongan mereka itu. Siapa lagi? Refli Harun, seperti tukang poles kebohongan. Jadi yuk teman-teman ya, kita sama-sama belajar lagi bedain mana info benar, mana sampah digital ya. Jangan mau jadi korban sejarah yang kok jadi belibet kesekian kalinya. Nah itulah teman-teman ya. Jangan mau kita menjadi korban untuk kesekian kalinya soal hal-hal yang terkait dengan penggiringan opini sesat. Ini bukan hal yang sepele. Bahkan dengan hal seperti ini bisa membuat tragedi kemanusiaan terbesar di dunia yang pernah ada waktu zaman Hitler. Semoga kalian semua bisa teredukasi. Tetaplah untuk kita kritis dalam bersosial media. Saya pamit dulu. See you in the next video. Saya Vicky Impong, YouTuber Nusantara. God bless. Bye guys. Gravy make a splash like Pippin. Shit, that's nothing. Splash. Everybody call me Big Pimpin'. No, I ain't.